Tapi sebenarnya apa sih kata Tuhan mengenai usaha manusia itu? Boleh di klik PPT-nya. Nah, usaha manusia kata Tuhan adalah begini. Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Bahasa Inggrisnya adalah begini. We are all infected and impure with sin. Kita semua sudah terinfeksi dan sudah tidak murni lagi karena dosa. Ada orang yang percaya bahwa seorang bayi adalah seperti kertas putih tanpa dosa, betul ya? Tapi kita tahu bahwa ada yang namanya dosa keturunan, Bapak Ibu. Di kitab Ulangan dikatakan bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan manusia, dosa manusia itu kepada keturunan sampai keturunan ketiga dan keempat. Artinya dia bakal terus nanti keturunan ketiga makan dosa lagi, turun lagi ke bawah, jadi nggak akan berhenti karena dosa udah masuk dalam dunia. Selama kita hidup dalam daging, kita pasti akan makan dosa. Buktinya, saya ada keponakan namanya Gadiel. Usianya dia baru ulang yang ketiga, Gadiel nih. Waktu kecil dia masih usia 3 tahun dan nggak mungkin papa mamanya, nggak mungkin saya cucunya, nggak mungkin nenek yeyenya itu mengajarkan untuk buat dosa atau bohong, nggak mungkin ya. Tapi dia yang namanya kecil itu suka makanan manis. Mereka suka permen, suka coklat gitu ya. Seringkali beberapa kali Gadiel datang ke saya, datang ke istri saya, ke kingiannya untuk minta dibukain kotak Astor punya yeyenya. Nah, yeyenya di sini tuh di belakang ya. Yeyenya, dia minta bukain kotak Astor. Dia bilang mau minta cu gitu. Kita tanya dong sama dia. Iya, namanya Gadiel dipunya iya. Iya, emang mama udah boleh. Memang mama kasih Astornya. Dia dengan lancar bilang boleh. Mami bilang boleh. Pas kita tanya ke mamanya, emang boleh? Iya makan Astor. Enggak boleh, udah banyak. Gadiel, enggak ada yang ngajarin dia bohong, tapi dia udah bisa bohong. Itulah dasarnya manusia, yang namanya manusia, nggak usah diajarin, itu udah bisa bohong sendiri. Itu bisa berbuat dosa. Jadi manusia, semua manusia telah berbuat dosa. Dikatakan we are all infected and impure with sin. Kita semua sudah terinfeksi karena dosa. Roma 3:23 pun katakan karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, nggak ada yang enggak. Amin Bapak Ibu. Nah dikatakan juga when we display our righteous deeds, waktu kita menunjukkan, waktu kita melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal yang baik, they are nothing. Semua itu nothing. Sama-sama bilang nothing. Apa arti nothing? Sia-sia. Nggak ada gunanya. Semua perbuatan baik kita nothing, gak ada gunanya. But filthy rag, tapi cuma kayak kain kotor dibilang. Untuk mempermudah saya mau kasih satu perumpamaan Bapak Ibu. Anggaplah hidup kita ini adalah goodie bagnya 5 bucks. Untuk kita bisa masuk dalam surga, kita harus menjaga hidup kita tetap bersih, putih. Tapi masalahnya ketika kita lahir, hidup kita udah penuh noda, udah ada dosa dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah dikatakan bahwa kesalehan kita, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Anggap inilah perbuatan baik kita, kain kotor. Kita berusaha untuk membersihkan hidup kita yang sudah kotor ini dengan kesalehan, dengan perbuatan baik kita, dengan kain kotor ini. Kita coba lap. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak ada gunanya. Nothing kata Tuhan. Dia nothing. Bahkan malah jadi makin kotor. Perbuatan baik kita itu sia-sia. Usaha manusia, kesalehan manusia itu sia-sia. Pertanyaannya, gimana dong? Gimana caranya supaya kita bisa hidup kekal? Gimana caranya kita bisa mendapatkan keselamatan kalau semua yang kita lakukan, usaha manusia itu sia-sia? Gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Nggak ada cara lain. Harus ada orang yang rela memberikan hidupnya untuk menggantikan kita, hidup yang baru diberikan kepada kita. Nggak ada, kita mau bersihin kayak gimana pun nggak bisa. Kita cuma bisa dapat hidup kekal, dapat keselamatan kalau kita mendapat pemberian
dari si pemberi hidup itu. Ada orang yang rela menggantikan hidup kita yang kotor dengan hidup yang baru. Baru kita bisa mendapat keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Boleh diklik? Enggak ada ya? Sorry. Boleh dibalikan? Maaf salah teknis Bapak Ibu. Nah, dikatakan gini nih. Di Efesus 2 ayat 8 dalam gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi sama-sama bilang pemberian Allah. 1, 2, 3. Pemberian Allah. Jadi keselamatan kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Hasil usaha kita itu kayak kotor Bapak Ibu. Tapi pemberian Allah yang baru, dan kita udah merayakannya di hari Jumat kemarin. Yesus telah memberikan hidupnya untuk menggantikan hidup kita yang kotor ini, dosa kita. Amin. Nah, tapi yang menarik adalah di kalimat ini nih. Kalimat pertama, ini saya waktu baca berulang kali agak mungkin sederhana tapi agak cukup membingungkan. Juga begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pertanyaannya, jadi karena kasih karunia atau karena iman kita diselamatkan? Setelah saya baca terjemahan New Living Translation-nya itu lebih mudah. Dibilang begini, God save you by His grace when you believe. Tuhan menyelamatkan kita oleh karena anugerahnya. Ketika kita percaya. Jadi kita diselamatkan itu karena anugerah Dia. Tapi kita bisa mendapatkan keselamatan itu waktu kita percaya, waktu kita beriman kepada Dia, waktu kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, waktu kita beriman, kita percaya bahwa Yesus telah mati menggantikan dosa kita, dan ketika kita beriman bahwa Dia telah bangkit di antara orang mati dan Dia adalah Allah yang hidup. Nah, di saat itulah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Amin. Jadi untuk mendapatkan anugerah Tuhan itu caranya ya dengan kita harus beriman kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Mengerti sampai saat ini? Yes. Amin. Yang mengerti kan yes? Yes. Haleluya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus beriman untuk mendapatkan keselamatan itu? Sangat sederhana pertanyaan. Kenapa kita harus percaya supaya kita bisa menerima anugerah itu? Jawabannya akan menjadi judul khotbah saya hari ini. Kesini lagi dia. Ya, boleh di ini. Nah, ini dia di 2 Korintus 5 ayat 7. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini judul khotbah saya, bukan karena melihat. Sama-sama bukan karena melihat. 1, 2, 3. Bukan karena melihat. Jadi kita hidup, dikatakan kita bisa hidup, kita bisa menerima keselamatan itu, hidupnya kekal karena hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena apa ya? Dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita perlu iman untuk kita bisa diselamatkan karena kita nggak melihat kejadiannya. Betul ya? Kita nggak melihat bagaimana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kita nggak melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Kita nggak melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib, dan kita nggak melihat bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan. Kita nggak melihat itu, makanya kita butuh iman, percaya hal itu Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersyukur karena next lagi kita bersyukur karena ada Roh Kudus. Atau pakai itu aja, nggak usah pakai ini ya. Di situ aja, oke. Kita percaya karena ada Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa di Yohanes 14 ayat 2, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dan dalam aku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang percaya, kepada kita semua. Dan dengan Roh Kudus itu Dia mengingatkan kita akan semua yang sudah Tuhan Yesus katakan. Jadi kita bersyukur kita ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itulah yang membuat kita bisa tetap beriman Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena pada masa itu ketika Tuhan Yesus disalib dan bangkit, itu belum dicurahkan Roh Kudus ya. Belum ada pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus dicurahkan ketika hari Pentakosta, ketika hari di mana
Yesus naik, hari ke-10-nya baru Roh Kudus itu dicurahkan. Nah sebelum itu, sebelum ada Roh Kudus, memang agak sulit untuk punya iman percaya. Kenapa? Buktinya begini Bapak Ibu sekalian. Pada hari Minggu Paskah, ketika Tuhan Yesus hari ketiga setelah Tuhan Yesus disalibkan, ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus pada pagi-pagi hari sebelum hari terang, katanya, waktu hari masih gelap. Waktu mereka datang, mereka itu mau meminjak Yesus, mereka membawa rempah-rempah. Waktu mereka datang, mereka melihat bahwa batu yang menutup kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Jadi kubur itu terbuka, Bapak Ibu sekalian. Waktu mereka mau ke dalam, mereka melihat ke dalam, udah nggak ada mayat Tuhan Yesus. Yang ada hanya kayak kafan di situ. Waktu mereka lagi bingung, mana ya mayatnya? Tiba-tiba ada 2 orang malaikat yang datang di sebelah mereka dan bilang ke mereka bahwa Yesus yang kau cari itu udah bangkit dari orang mati. Dia kasih tahu hal itu. Setelah mereka mendengar kabar itu dari malaikat itu, next. Nah, setelah mereka kembali, dan dikatakan dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu. Hal yang diceritain malaikat tadi bahwa Yesus telah bangkit, diceritainlah kepada 11 murid dan kepada saudara yang lain. 11 murid loh Bapak Ibu, yang 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus. Mereka ceritakan bahwa Tuhan kita udah bangkit, gurumu sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi mereka semua udah beneran percaya dah, beneran. Gua lihat malaikat datang, dia bilang Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka mau mengatakan hal itu, tetapi bagi rasul-rasul ke-11 murid Tuhan Yesus, dia bilang begini, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi walaupun di masa itu mereka itu nggak bisa percaya tanpa melihat. Mereka nggak percaya, mereka anggap itu semua omong kosong, bahkan mereka nggak percaya dikatakan. Ya Bapak Ibu ya. Nah mereka percaya ketika mereka melihat. Next, makanya di salah satu kitab Injil lagi di Yohanes 20 dibilang ini. Jadi itu pagi-paginya perempuan-perempuan itu datang bilang itu beneran Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka nggak percaya. Nah dikatakan tetap ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi hari yang sama, ini malamnya, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi pintu dikunci semua, mereka takut. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, salam damai sejahtera bagi kamu. Jadi tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ketika mereka melihat, mereka baru bersukacita. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus tunjukin tangannya dan lambungnya, mereka baru percaya. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi di ayat 24, boleh next. Nah, ini ada satu kisah yang kita pasti tahu semuanya, karena nama ini sering kena bully, bahasa saya. Dibilang tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi, ketika Tuhan Yesus datang pada malam hari pertama Paskah itu, nggak ada Thomas di situ. Thomas mungkin lagi nggak enak badan, gitu ya, atau ada urusan keluarga. Jadi Thomas hanya nggak ada di situ. Jadi Thomas itu nggak melihat Tuhan Yesus, betul dong ya? Nah, maka kata murid-murid yang lain padanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, hal yang sama sebenarnya. Dibilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kan sama kayak murid-muridnya. Waktu perempuan-perempuan datang, bilang beneran Tuhan udah bangkit, murid-muridnya nggak percaya. Cuma masalahnya Thomas waktu itu nggak ada aja nih waktu Tuhan Yesus datang, makanya dia bilang, aku juga nggak percaya, aku nggak lihat, gitu ya, lu mau bercanda doang, gitu kan, demikian. Dan dikatakan gitu, sebelum aku lihat bekas paku tangannya sama di lambungnya. Kalau di ayat sebelumnya tadi kita lihat Tuhan Yesus pun menunjukkan luka di tangannya dan di lambungnya. Jadi sama sebenarnya apa yang diminta. Tapi kasihan aja Thomas kena bully gitu ya. Oh, orangnya logis nggak percaya, padahal semua murid Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Mereka nggak percaya sebelum melihat. Betul ya. Next.
8 hari kemudian, jadi 8 hari setelah itu, murid-murid kembali di rumah itu dan Thomas, nah ini Thomas ikut nih, ya. Thomas gak sakit lagi nih, udah sehat dia. Bersama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang lagi dengan cara yang sama. Dia tiba-tiba berdiri di tengah mereka, kata shalom, salam damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, dia langsung ngomong sama Thomas ketika datang. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Allahku dan Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Next, ini yang menarik, di ayat 29 dan 29 begini. Kata Yesus kepadanya, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa ini? Kita, Bapak Ibu dan saya. Berbahagialah kita yang kita nggak melihat, tapi kita percaya. Amin. Itulah iman, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus lahir di dalam kandang domba, tapi kita percaya bahwa Yesus secara fisik telah lahir di kandang domba yang hina itu. Bahkan dalam hati kita beriman bahwa Tuhan Yesus, ketika kita percaya Dia sebagai juru selamat kita, Dia lahir juga dalam hati setiap kita ketika kita masih berdosa dan hina itu. Amin Bapak Ibu. Walaupun kita nggak melihat Tuhan Yesus mengubah air basuhan kaki menjadi anggur yang terbaik di perkawinan di Kana, tapi kita percaya bahwa Yesus membuat pernikahan di Kana itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Bahkan dalam hati kita beriman bahwa Dia sanggup mengubahkan pernikahan kita yang mungkin saat ini kehabisan anggur, mungkin saat ini pernikahan kita sedang menuju kehancuran, tapi kita percaya bahwa Yesus sanggup mengubahkan dan menjadi anggur yang manis, pernikahan kita menjadi pernikahan yang harmonis. Amin. Walaupun kita nggak melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, mencelingkan mata orang yang buta, kita nggak melihat Tuhan Yesus mentahirkan orang yang sakit kusta, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Amin. Bahkan kita beriman setiap kelemahan kita, bahkan setiap penyakit yang mungkin dialami oleh orang-orang terdekat kita, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Amin. Walaupun kita nggak melihat bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan Dia dibangkitkan pada hari ketiga, tapi kita percaya bahwa kuburnya telah kosong. Amin. Amin. Dan bahkan dalam hati kita beriman bahwa Yesus telah menghapus dosa kita dengan mengorbankan dirinya. Bahkan upah dosa yang adalah maut itu telah dikalahkan olehnya melalui kebangkitannya, dan Dia telah memberikan kebangkitan itu kepada hati, kepada hidup setiap kita. Amin ya Bapak Ibu. Dan hidup yang kekal itu, pemberian itu, kebangkitan itu, hidup itu bukan cuma untuk hidup yang kekal nanti, tapi hidup yang sekarang. Boleh diklik sekali lagi. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi karena kita telah dilahirkan oleh kebangkitan Yesus Kristus, kita diberikan hidup yang penuh pengharapan pada masa ini. Mungkin beberapa dari kita sedang mengalami yang namanya kematian di dalam pekerjaan kita, mungkin ngestak, udah nggak bisa naik lagi, bahkan terancam kena layoff atau PHK. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kematian dalam keluarga kita, hubungan antar pasangan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan menantu, dengan anak. Mungkin saat ini sedang mengalami kematian, menuju kepada kematian. Tapi percayalah, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang berpengharapan. Mungkin saat ini pelayanan kita sedang menuju kepada kematian, kita merasa jenuh, merasa pelayanan kita sia-sia, tapi percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang baru, memberikan semangat yang baru untuk dalam pelayanan kita. Amin. Amin. Dan bagaimana, secara sederhana, bagaimana kalau itu caranya untuk kita bisa memiliki iman itu? Bagaimana cara kita bisa memiliki iman yang membangkitkan hidup penuh pengharapan dalam diri kita? Sering sekali
pasti kita dengar di Roma 10 ayat 17, boleh klik, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya percaya setiap pengkhotbah di tempat ini seringkali mengingatkan bahwa supaya iman kita bisa timbul, kita harus baca kitab, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengatakan firman Tuhan, kita harus mendengar firman Tuhan. Pasti itu Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang benar, supaya iman kita bisa timbul, supaya hidup itu bisa timbul dalam hidup kita, hidup yang penuh pengharapan. Nah, tapi yang menarik adalah, boleh diklik sekali lagi, kalau ayat ini saya balik, kita bikin opositnya, bikin kebalikannya. Lawan dari iman adalah ketakutan. Dikatakan, jadi ketakutan timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kabar dunia. Lawan dari firman Kristus adalah dunia. Jadi ketika kita mendengar kabar dunia, yang timbul itu bukan iman, tapi ketakutan. Betul nggak sih? Kalau kita lihat TikTok atau nonton berita, kita lihat, wah, dunia lagi parah LGBT. Anak-anak kita gimana nih? Jadi takut. Wah, ekonomi makin sulit. Amerika menaikkan pajak, terus juga kita mengalami banyak hal yang membuat ekonomi kita jadi sulit. Atau kita mungkin mendengar, wah, perang dunia nih, Israel dan Palestina saling serang rudal, terus saja Rusia dan Ukraina, wah ini bahaya nih. Akan timbul ketakutan. Kalau kita dengar lagi tingkat kejahatan yang makin tinggi, kita dengar lagi soal kecelakaan, bencana alam di Myanmar dan Thailand kemarin, yang nggak ada apa-apa tiba-tiba runtuh satu gedung yang tinggi rata dengan tanah, banyak korban jiwa, nggak ada apa-apa. Kalau kita dengar kabar itu terus, maka yang terjadi adalah ketakutan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, lawan dari ketakutan adalah iman. Supaya kita bisa menghilangkan ketakutan itu, mari banyak mendengar firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, supaya iman itu bisa timbul dalam hidup kita. Untuk menutup khotbah saya pada hari ini, boleh musik maju ke depan. Ada satu firman Tuhan yang saya yakin bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sedang lemah, mulailah coba baca firman Tuhan ini. Boleh klik di Mazmur 91 dengan judul perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung dan penyakit samparing musuh. Jadi boleh balik dia 3. Dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Saat ini kalau Bapak Ibu sadari, banyak sekali penipuan di dunia ini. Dan dikatakan bahwa dia, Tuhan, yang akan melepaskan kita dari jerat perangkap itu. Penipuan lewat telepon lah, penipuan lewat WA, penipuan dan banyak hal lainnya. Dan Tuhan bilang dia akan melepaskan kita dari jerat perangkap burung itu. Next, ayat keempat, dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nggak usah takut akan kedahsyatan malam, karena malam itu diidentikan dengan hal-hal buruk dan semua orang akan mengalami malam. Tapi dia adalah pagar tembok kita. Nggak akan ada musuh, nggak akan ada hal jahat yang bisa menjamah kita ketika kita berlindung di bawah sayapnya. Amin. Dan dikatakan bahwa terhadap panah yang terbang di waktu siang. Mungkin kita lagi jalan baik-baik, tiba-tiba ada panah yang menyerang. Artinya apa? Mungkin ada kecelakaan yang nggak kita duga, mara bahaya, malapetaka yang nggak kita duga akan menyerang kita. Tapi Tuhan bilang apa? Kesetiaannya adalah perisai. Kita berlindung pada Dia, mau kecelakaan kayak mau kita tidak akan mengalaminya karena Dia adalah perisai kita. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu depan. Penyakit menular yang mengamuk di waktu depan, kita jadi ingat yang namanya COVID ya. Dan kita nggak kena itu karena apa? Karena Tuhan adalah pelindung kita, perisai kita. Selanjutnya, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimbamu. Saya bekerja di dunia e-commerce, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tahu, e-commerce itu lagi kurang bagus suasananya karena banyak layoff. Layoff itu PHK, banyak PHK di mana-mana. Tapi Tuhan berjanji bahwa walau 1000 orang di sisimu kena, 10.000 orang kena, tetapi itu tidak akan menimpamu karena Tuhan adalah perisai kita. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi
telah kau buat tempat perteduhanmu. Selanjutnya, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Selanjutnya, sungguh hati Tuhan melekat, sungguh hati kita melekat kepada Tuhan, maka kau akan meluputkannya. Ketika kita dekat kepada hati Tuhan, ketika hati kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan melupakan kita. Aku, Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ketika kita mengenal Tuhan, lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ketika kita mengenalnya, dia akan membentengi kita. Bila ia berseru kepadaku, bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya, kata Tuhan. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada yang keselamatan daripadaku. Amin. 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 Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua untuk berdiri bersama. Kita pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan iman kita nyanyi bersama. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya penuh, percaya Kau penuh pengharapan kami. Ya Tuhan, di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Ini doa kami, Tuhan, lebih dari semuanya. Oh,
kami percaya Tuhan, pada masa kekelaman Firman-Mu berkata Kau tetap bersama dengan kami ya Bapa. Itu yang membuat kami tetap kuat, itu yang membuat kami tetap kokoh Tuhan. Kami gak akan goyah karena Kau bersama dengan kami, dan itu sudah cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap karya-Mu Tuhan, karya penciptaan-Mu, bahkan karya penebusan-Mu Tuhan, dan bahkan kebangkitan-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu itu akan menghidupkan juga hal-hal yang mati dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya karena Kau telah memberikan kami hidup yang penuh dengan pengharapan ya Bapa. Terus ingatkan kami, Roh Kudus terus ajar kami, ingatkan kami tentang kebenaran firman Tuhan ini, sehingga ketika kami sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, iman itu bisa timbul dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu sedang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi aku percaya setiap kata-kata yang boleh keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan boleh diingatkan oleh Roh Kudus kepada hati setiap kami yang mendengarkan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami akan menjadi lebih baik karena kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat semuanya. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rudi Dian Susanto yang telah menyampaikan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat merasa terberkati hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita memasuki persembahan, saya rindu untuk membacakan satu ayat untuk hari ini di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yes, dari firman ini kita belajar juga bahwa Tuhan telah memberikan dirinya untuk kita semua. Dia rela memberikan hidupnya, memberikan fisiknya, bahkan untuk dicambuk, disiksa di kayu salib. Tuhan telah memberikan contoh lebih dulu kepada kita, karena Ia begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Sehingga mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan melalui persembahan yang hidup, persembahan yang murni, yang ikhlas dari hati kita, untuk membalas setiap kasih yang Tuhan telah berikan untuk setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, kita satukan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sampai hari ini ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberi sedikit persembahan yang ada daripada kami ya Tuhan, kiranya Kau kuduskan persembahan kami, kiranya melalui persembahan kami dapat menjadi berkat di tempat ini ya Bapak, sehingga gerejamu dapat semakin berkembang ya Tuhan, dapat semakin memberikan berkat bagi jiwa-jiwa di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memberi dengan suka hati dan sukarela ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memberi. Amin. Untuk pelayan dipersilakan. Persembahan dapat melalui amplop yang telah dibagikan ataupun melalui QRIS yang tertera di LCD. Lanjut untuk pengumuman sepekan. Minggu depan kita masih dalam tema yang sama, yaitu dengan penembusan Kristus, akan dilayani oleh Bapak PDP Rubenet dengan Nik di tempat ini jam 9 pagi seperti biasa. Lanjut, ya ini akan ada acara Aero Kids hari ini, egg hunting dan menghias telur. Jadi untuk orang tua yang mempunyai anak umur 6 bulan sampai dengan 12 tahun dapat ikut hadir di ibadah Aero Kids hari ini, karena akan seru banget. Ada acara mencari telur. Jadi jangan lewatkan untuk acara hari ini. Dan minggu depan juga tetap akan ada ibadah Aero Kids seperti biasa di tempat ini jam 11, sama Teens Community jam 11 juga. Untuk Teens Community akan dilayani oleh Ibu Rakyat langsung. Lanjut, ini untuk nomor sekretariat gereja, dapat menghubungi nomor sekretariat gereja, ataupun mungkin mau lihat ibadah hari ini karena mungkin terasa terberkati oleh firman dari Bapak Rudi Dion, bisa cek hidup lagi di YouTube kita di GBI Citra Family Suparna Sutra.
Terus habis itu ada di IG juga GBI Citra Fan _D_SS. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, sekian untuk pengumuman sepekan. Have a blessed week. Tuhan Yesus memberkati. Setiap jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk atas segala kebaikan-Mu sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami juga ingin berdoa untuk Bapak Rudi Dion Susanto ya Bapa, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya ya Bapa. Apapun yang beliau doakan, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati istrinya ya Bapa, dalam studinya, dalam pekerjaannya ya Bapa. Kiranya apapun yang mereka berbuat, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Bapak Yakub Haris beserta Ibu Rahel ya Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kiranya Engkau berikan, tambahkan lagi hikmat di dalammu ya Tuhan, sehingga mereka dapat semakin mampu untuk menggembalakan kami ya Bapak di tempat ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Bapak. Berkati mereka di pelayanan mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka rindukan, mereka dapatkan ya Bapak jawabannya ya Bapak daripada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami ya Bapak, Lafon dan Sufana ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati lingkungan kami ya Bapak. Biarlah melalui gereja-Mu di tempat ini semakin lingkungan ini dapat mengenal Engkau ya Tuhan, mengenal pribadi yang begitu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan melalui gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan, negara Indonesia yang tercinta ya Bapak. Kiranya Engkau berikan hikmat ya Bapak untuk para pemimpin kami ya Bapak, baik dari yang atas maupun sampai jajaran terbawah ya Bapak. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Tuhan ya Bapak, sehingga negara kami dapat selalu damai, dapat selalu aman tanpa keributan ya Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan segala roh-roh perpecahan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapak, kiranya Engkau sertai kami, Engkau jagai kami ya Bapak, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini minggu depan untuk ibadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Kembali kita mau mengangkat iman percaya kita kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, kita katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Angkat imanmu di hadapan Tuhan. Kembali kita berseru. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar. Berkatnya
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami. We live by faith, not by sight. Kami hidup dengan iman, bukan karena kami melihat. Dan biarlah Tuhan, iman kami taruh di dalam nama-Mu. Kami beriman kepada Allah yang besar. Kami beriman kepada Yesus, Sang Juru Selamat penebus setiap hidup kami. Kami percaya melalui iman kami kepadamu, Tuhan yang akan memberi kami hidup berkemenangan di dalam Engkau, sehingga kami boleh berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan biar hanya nama Tuhan yang semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, semakin diagungkan melalui setiap tindakan, perbuatan, dan perlakuan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan juga yang akan melimpahkan berkat-Nya melimpah atas kehidupan kami. Karenanya mari arahkan hati pikiran jiwa kita kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita, dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat-Nya akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, ya anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan sukacita